Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Amri Firdaus dari kelas dengan NIM C1C020087 dari kelas R012 Akuntansi akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, masuk pada materi pertama yaitu masuki materi pertama yaitu hutang pajak. Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya hutang pajak. Hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tes benten atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan seperti pajak-pajak yang sangat penting atau pajak yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan. Atau walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatan. Hutang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh iuran jurusita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu satu, kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Contoh, pada pelunasan pajak bumi bangunan, KKP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Anda sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan membayar PBB berdasarkan surat yang diberikan KPP. 2. Kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, atau mendapat hadiah undian. Contoh, seseorang mendapat hadiah undian dari televisi. Dalam kasus ini, seseorang tersebut terutang pajak atas hadiah undian berupa uang tunai yang diterimanya. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh fikus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Anda. Alur penagihan pajak sebagai berikut. 1. Proses penagihan pajak dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, surat keputusan keberatan atau SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali tidak disengketakan oleh Anda. 2. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penanggung pajak tidak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka melewati waktu 7 hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan surat teguran. Akan dikeluarkan surat paksa atau SP setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran oleh jurusita secara langsung apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. A. Jurusita dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran pencegahan, dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo. B. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan iktikat baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan. C. Jangka waktu penyanderaan 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. Apabila batas waktu surat paksa atau SP penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2 kali 24 jam akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Surat pencabutan sita diterbitkan oleh jurusita apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. 5.
Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyertaan. Penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. 6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Terakhir yaitu hapusnya hutang pajak. Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Suatu pihak dapat dibebaskan dari utang pajak karena adanya kondisi-kondisi berikut ini. 1. Pembayaran. Utang yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. 2. Kompensasi. Kompensasi dalam hal ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan keluar pajak tidak diperkenankan dari penghasilan bruto seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kompensasi hanya terjadi apabila wajib pajak memiliki tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. 3. Kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Dalam kondisi kadaluarsa pajak biasanya telah tercantum kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Kondisi kadaluarsa ini dapat ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksa untuk melunasi utang pajak. Yang keempat, pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena ditiadakan oleh salah satu pihak. Pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 5. Penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan utang pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.